Oke, pernah nggak sih Anda ngerasa udah buntu banget waktu dapat penolakan? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah cerita yang cerdik banget. Cerita ini nunjukin kalau kegigihan itu, ya bukan cuma soal coba lagi dan lagi, tapi lebih ke gimana cara kita ngubah cara berpikir kita. Nah, ini dia nih pertanyaan intinya. Kenapa sih orang kadang-kadang nolak sesuatu yang kelihatannya bagus buat mereka? Jawabannya ternyata ada di kekuatan persepsi. Oke, kita mulai ceritanya. Jadi, ada dua tokoh utama di sini. Seorang sales yang, ya, optimis banget, dan seorang kliennya, wanita modern yang punya pandangan hidup, wah, bener-bener nggak biasa. Jadi begini, di satu sisi kita punya agen properti yang tujuannya simpel banget, jual rumah. Tapi di sisi lain kliennya ini punya visi hidup yang sama sekali beda. Saking bedanya, kata rumah itu kayaknya nggak ada deh di kamusnya. Dan reaksinya itu, wah, bukan sekedar penolakan biasa. Dia langsung membongkar seluruh konsep tentang rumah. Dia bilang, yang dia butuhin itu cuma garasi buat mobilnya. Cuma itu. Logikanya emang kedengeran aneh ya, tapi coba deh kita ikutin. Buat dia, hidup itu ya serangkaian tempat umum. Lahirnya di rumah sakit, gedenya di asrama, kuliah, makannya di restoran. Jadi konsep rumah itu sama sekali nggak nyambung sama alur hidupnya. Nah, kalau kita jadi salesnya dan dihadapkan sama logika sekuat ini, gimana coba? Kebanyakan orang pasti udah langsung angkat tangan kan? Ini bener-bener kayak nemu jalan buntu. Tapi sales yang satu ini beda. Bukannya nyerah, dia justru putar otak, ngubah strateginya total. Penasaran kan gimana caranya? Ini dia bagian paling cerdiknya. Dia datang lagi, tapi kali ini dia nggak nawarin rumah sama sekali. Dia nawarin persis apa yang si wanita itu minta, sebuah garasi. Dia bener-bener ganti labelnya. Dia nggak lagi jual rumah. Dia membungkus ulang produknya jadi penawaran garasi super. Katanya, garasi ini tersedia dalam berbagai ukuran, lengkap dengan fasilitas-fasilitas khusus. Nah, fasilitas khususnya ini yang lucu. Coba dengerin ya. Ada toilet buat bersih-bersih, terus ada ruang tamu buat duduk nonton TV, bahkan ada kolam renang buat ngilangin capek. Belum lagi 2 kamar tidur dan kolam ikan plus gazebo. Yah, pada dasarnya ini kan rumah ya. Cuma namanya aja diganti, biar bisa diterima sama si klien. Cerdik banget. Oke, pertanyaannya sekarang, apakah strategi yang unik banget ini akhirnya berhasil? Dan ternyata berhasil. Logika si wanita itu akhirnya terbuka gara-gara kegigihan si penjual. Cuma dengan ganti nama produknya, dia berhasil nembus tembok mental kliennya. Penolakan terhadap kata rumah jadi nggak relevan lagi dan dia mulai bisa melihat nilainya. Coba kita ingat lagi deh, di awal dia itu menolak mentah-mentah yang namanya rumah. Ini dia nih, inti dari semua cerita ini. Lihat deh perbandingannya. Rumah yang dia tolak itu isinya ya properti dengan kamar dan fasilitas. Dan garasi yang dia beli, isinya ya sama aja. Properti dengan toilet, ruang tamu, kolam renang, dan kamar. Produknya nggak berubah sama sekali, yang berubah cuma labelnya doang. Tapi pada akhirnya, dia justru membeli garasi yang super lengkap itu. Teman-teman, cerita ini nunjukin ke kita kalau setiap orang itu punya cara berpikir yang beda-beda. Ini bukan cuma soal jualan rumah, tapi pelajaran penting buat kita semua. Jadi, apa sih kuncinya buat mengubah tidak menjadi iya? Ternyata ada 3 hal penting. Pertama, jelas kegigihan. Kedua, kesabaran buat memahami orang lain. Dan yang ketiga, kreativitas buat cari cara baru. Dan dengan 3 senjata ini, kita bisa loh bikin orang jadi teman kita, jadi pelanggan kita, atau bahkan bikin mereka mau ngikutin saran kita. Mau itu di kerjaan, sama teman, atau di keluarga, kuncinya sama. Nah, sebagai penutup, coba deh pikirin. Tantangan apa sih dalam hidup Anda yang lagi butuh kegigihan model baru seperti ini? Mungkin solusinya bukan dengan maksa lebih keras, tapi dengan sedikit kreativitas mengubah labelnya.